welcome to magangjogja.com. Baik lagi dengan aku Fani dan tentunya ditemani dengan mas-masnya di sini. Halo. Boleh kenalan sebelumnya? Namanya siapa? Hilmi Bahrul Hamzah. Nama saya Anhar. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Kalau boleh tahu, kita tuh di sini mau bahas apa sih, Mas? Kita di sini mau bahas tentang fotografi dan videografi. Nah, gitu. Jadi kita mau bahas tentang divisi fotografi dan videografi. Nah, di sini kalian pasti tahu nggak sih yang namanya fotografi itu apa dan videografi itu apa? Tapi sebelumnya kita akan bahas satu persatu dulu nih. Kita akan bahas tentang fotografi. Fotografi, buat anak-anak magang jogja.com ini apa sih yang didapat dari buat fotografi ini? Yang didapat dari divisi fotografi di Magang Jogja ini, kita diasah skillnya, terus itu memperdalam teknik foto kita, terus itu editing juga itu perlu karena tanpa editing foto itu tidak akan maksimal gitu. Jadi kita perlu banget nih ya namanya habis foto terus kita tuh ngedit ya Mas ya. Iya. Jadi nggak langsung asal jepret terus langsung jadi gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman. Terus ada nggak sih Mas teknik-teknik fotografi itu? Teknik khususnya gitu atau teknik? Kalau teknik fotografi itu mungkin roll of after ya, maksudnya itu komposisi dari gambarnya itu sendiri, biar gambarnya itu menarik gitu dilihat gitu. Ada lagi selain itu? Mungkin di teknik pengambilan gambarnya itu di cahayanya sih, sesuaiin cahayanya ya. Jadi ISO-nya harus pas itu, shutter speed-nya juga sama aperture-nya gitu. Kalau boleh tahu ISO itu apa sih Mas? ISO itu bukaan yang apa? Buat menangkap cahaya gitu loh. Oh, buat nangkep cahaya. Iya. Terus kalau aperture? Aperture itu bukaan, jadi semisal bukaannya lebar itu apa ya? Makin sempit gitu, sempit. Makin Bokeh Oh, gitu. semakin bokeh. Iya, sempit. Oh iya. Oke. Baik. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tentang fotografi itu mengenai kamera ya Mas. Iya. Tentunya studio besar, terus dengan lampu-lampu penerang hingga percetakan foto ya. Nah, gitu. Untuk selanjutnya videografi nih. Nah, videografi itu apa sih Mas kalau boleh dijelasin? Jadi videografi itu gambaran untuk menyampaikan sebuah informasi berbentuk ya modelan dokumenter atau film dan yang lainnya berbentuk visual. Oke. Nah, kalau videografi ini kan pasti berkaitan sama tentang video ya. Kalau dari tadi kan fotografi kan ada tekniknya nih. Terus kalau video itu juga ada teknik juga nggak sih? Ada. Boleh dijelasin tekniknya? Jadi untuk teknik videografi itu sebenarnya ada macam-macam. Terutama kita harus punya basicnya dulu. Basicnya itu ya dari sisi kamera. Kamera bukan bukan sekedar asal kamera. Jadi ada kamera-kamera khusus yang dikhususkan untuk buat videografi. Kayak misalkan para YouTuber sekarang itu lebih ke kamera mirrorless. Nah, kalau untuk kamera DSLR itu lebih ke untuk fotografi gitu. Oh, berarti ada kamera-kamera khusus ya buat fotografi sama video nih. Kalau untuk dunia kerja tuh videografi sama fotografi tuh gimana sih menurut Mas buat sekarang ini? Dari siapa dulu nih? Kalau menurut saya sih kalau dunia fotografi itu sangat penting kalau di dunia industri ya. Maksudnya kayak produk sama jasa itu membutuhkan banget itu untuk mempromosikan produk sama jasanya gitu. Nah, untuk dari sisi fotografi itu dari videografi maksud saya sangat penting karena di zaman pandemi sekarang itu banyak konten kreator yang semakin kesini semakin banyak ide-ide yang kreatif yang dituangkan dalam sebuah video gitu.
tadi udah jelasin loh, yang tipe-tipe kamera itu udah ya tadi ya, mengenai tipe-tipe kamera. Nah, kalau misalkan ada tadi pengeditan foto sama video. Nah, kalau foto tuh bagusnya apa? Kalau video tuh bagusnya apa? Aplikasinya buat ngedit. Kalau saya sendiri sih biasanya pakai Adobe Premiere, Adobe Primer. bukan Lightroom, Lightroom. hanya. Oh ya. Gitu sih. Nah, untuk dari videografi biasanya saya menggunakan Adobe Premiere, terus After Effects, sama Sony Vegas. Oh, berarti nggak cuma satu ya kalau video tuh? Iya, banyak. Kalau foto cuma satu emang, tapi bisa cuma satu atau bisa diedit lagi pakai aplikasi lain gitu? Nah, kalau di sini kan saya mau track produk ya, jadi saya memakai Photoshop juga. Jadi untuk menghapus background, biar nanti bisa di desain di feed Instagram gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi buat foto sama video itu nggak main asal video sama asal foto juga, tapi kita harus ngedit kayak sebagus mungkin biar kenapa sih perlu diedit gitu? Ini. Nah, perlunya diedit itu biar kelihatan menarik untuk dilihat gitu, biar konsumen itu tertarik dan membeli produk tersebut. Ya, kalau videografi tentu saja harus diedit ya, agar supaya alur ceritanya itu bisa tersampaikan, bisa ibaratnya ini produk yang dipasarkan, jadi menyesuaikan produk yang diiklankan. Oke. Nih, ada nggak sih tips buat mas-masnya di sini kalau yang kayak kita pengen jadi fotografer sama kita yang pengen jadi videografer yang bagus tuh kayak gimana, terus sama cara ngeditnya tuh kayak pakai aplikasi yang ini dulu buat pemula sama videografernya juga yang buat pemula gitu. Ada nggak tipsnya? Bagi tipsnya. Ya, kalau tips dari saya sih buat yang pemula yang mau magang di divisi fotografi sih itu menguasai segitiga exposure gitu. Terus komposisi pengambilan gambar juga harus dilihat secara detail gitu, biar fotonya itu terlihat menarik. Kalau boleh tahu tadi kan udah disebutin ya, segitiga exposure tuh apa sih? Boleh nggak sih kasih tahu? Itu loh, yang shutter speed-nya, terus itu aperture-nya sama ISO-nya gitu. Oh iya. Kalau yang videonya gimana? Ini dari segi videografi atau editornya? Videografi dulu. Kalau dari segi videografi itu kita harus mengetahui objek yang mau kita dokumentasiin. Kayak misalkan produk iklan, misalkan iklan minuman lah. Nah, dari sisi kita harus tahu dari sisi angle mana yang harus kita ambil untuk membuat sebuah produk iklan dari minuman tersebut. Kalau editornya ke editor? Kalau dari segi editornya, saya dulu pertama kali ngedit video itu pakai aplikasi software Camtasia Studio 8. Nah, setelah menguasai Camtasia Studio 8, akhirnya saya beranjak mengulik ke Adobe After Effects. Nah, habis itu saya mengulik lagi ke Adobe Premiere gitu. Boleh nggak sih di sini mas-masnya berbagi cerita kayak pertama kali pertama kali buat fotografi sama videografi itu kayak gimana gitu? Apa udah ada ekspektasi terus kita langsung pada langsung bisa gitu atau gimana? Boleh bagi ceritanya nggak? Mungkin pengalaman saya sih awalnya kan cuman hobi lihat teman doang sih yang foto-foto gitu, tapi setelah itu tertarik mencoba di dunia fotografi, ternyata seru juga gitu. Dari ngeliat temen terus Iya. jadi tertarik. Iya. Kalau videografinya? Kalau dari saya, pengalaman saya menjadi videografi awalnya, saya kan dari SMA IPS. Waktu itu dapat tugas mata pelajaran sosiologi. Nah, di mata pelajaran tersebut saya
ditugaskan oleh guru saya itu disuruh membuat kelompok, disuruh membuat film tentang apa ya, kayak permainan zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, habis singkat cerita habis nge-shootingnya, terus saya edit sendiri. Ternyata video tersebut dilombakan antar kelas. Nah, habis itu video tersebut diupload lah di Facebook. Nah, terus siapa yang banyak dari like sama komen sama yang di share itu akan mendapatkan hadiah. Nah, alhamdulillahnya saya dari kelompok saya itu mendapat juara 2 karena kebanyakan like, komen, dan share-nya. Jadi begitu. Nah, dari situ saya tertarik lah untuk mengulik sebuah videographer. Nah gitu ya, keren-keren banget kan berarti. Oh yang sebelumnya namanya masih siapa tadi masnya? Anhar. Anhar? Hilmi. Hilmi. Ya. Udah nih cukup segini ya teman-teman ya. Mungkin di lain episode kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Terima kasih sebelumnya atas hadir di sini Mas Anhar sama Mas Hilmi. Oke, tentang mungkin obrolannya sedikit dulu ya tentang videografi dan fotografinya. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.